Hi everyone, welcome back to my channel. Terima kasih buat kalian yang sudah mengklik video saya. Dan buat teman-teman yang baru di video ini, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Desni. Saya orang Indonesia yang bertempat tinggal di Amerika. Nah, kenapa? Karena saya menikah dengan seorang pria bule yang berkeluarga negaraan Amerika. Kita sudah menikah selama 2 tahun, tapi sebelumnya kita berpacaran selama 3 tahun. Dan saya sempat membuat video tentang judulnya ini, kisah wanita cacat yang bertemu dengan pria bule dan menemukan cinta sejati, begitu. Kisah wanita cacat yang menikah dengan menemukan cinta sejati dan menikah dengan seorang pria bule. Ini videonya dan saya akan mencantumkan linknya. Dan ternyata video itu mendapatkan respon yang sangat-sangat baik dan positif dari teman-teman semua. Sampai banyak pertanyaan yang saya dapatkan. Nah, saya tidak bisa menjawab pertanyaan satu persatu dari teman-teman tentang video tersebut, tapi satu pertanyaan atau beberapa pertanyaan yang saya rangkum begini. Bagaimana kakak bisa bertemu dengan pria bule, dan bagaimana kita tahu bahwa pria itu ternyata memang serius dan baik. Nah, itu pertanyaan yang saya dapatkan rata-rata, dan merupakan pertanyaan itu sangat-sangat bagus ya. Jadi di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Oke. Pertama, kalau kalian seorang yang introvert atau tidak mau pergi keluar dan tidak suka bertemu dengan orang-orang banyak di publik atau dimanapun kegiatan-kegiatan, nah mungkin kalian bisa mendownload aplikasi dating online. Banyak sekali ya. Kalian bisa mendownload Tinder, bisa mendownload Christian dating app, dan banyak segalanya. Tapi yang saya rekomendasikan adalah pertama Tinder dan Christian dating app. Oke? Karena saya sendiri berkenalan dengan suami saya itu melalui aplikasi Tinder ini. Nah, aplikasi Tinder ini kalian bisa mencari atau menemukan pria bule ini dengan kisaran jarak mungkin 100 km atau 100 miles gitu, ada jaraknya. Kalau Christian dating app ini, kalian bisa mencari pria bule dari berbagai negara meskipun kalian sangat jauh. Misalnya kalian stay di Indonesia, kalian bisa menemukan bule Amerika dari Indonesia gitu. Jadi istilahnya long distance gitu ya. Nah, jadi Christian dating app ini ya namanya Christian dating app, Christian. Jadi mereka lebih ke religius, lebih mencari pasangan yang sesama agama begitu. Tapi ya why not? Mungkin kalian bisa coba ya kan? Tidak salah untuk mencoba. Nah, kemudian tapi kalau kalian yang suka langsung bertemu dengan orang, mungkin kalian bisa menemukan pria ini atau pria bule ini di mall, atau mungkin pergi ke kursus bahasa Inggris yang ada di kota Anda, atau mungkin bisa pergi ke bar ya, karena bule itu suka minum alkohol dan juga hangout. Mungkin di hari Jumat atau di hari Sabtu kalian bisa pergi bersama teman-teman. Tidak ada salahnya pergi ke bar. Mungkin kalian tidak minum, ya tidak masalah ya, hanya makan saja, karena karena bule di sini sangat menghargai semua keputusan yang kalian terapkan, semua prinsip yang kalian buat. Oke. Jadi bagaimana cara menemukan atau mendapatkan pacar bule? Pertama, kalau kalian sudah mendapatkan bule ini, atau kalau kalian sudah menemukan pria bule yang kalian temukan, oke? Pertama yaitu be yourself.
Be yourself, jangan dibuat-buat. Misalnya kalian pada awalnya itu tidak suka bermakeup, oke? Just be yourself. Kalau kalian tidak suka bermakeup, ya tidak usah bermakeup, begitu. Karena kunci utamanya itu ya be yourself. Kalaupun kalian misalnya berpenampilan sesuai dengan diri kamu, ya nggak perlu pakai makeup ala artis atau ala American style gitu. Karena kan tiap cowok itu memiliki tipe-tipe cewek idaman yang berbeda. Misalnya saya itu dari awal memang suka bermakeup, tapi tidak yang glamour, yang natural. Jadi mungkin suami saya juga melihat saya tidak terlalu glamour, dan mungkin dia suka dengan diri saya, begitu kan. Yang kedua adalah open minded, oke? Jangan terlalu konservatif dan jangan selalu berpikiran negatif. Berpikiran negatif di sini adalah jangan kalian langsung berpikiran bahwa oh ini bule pasti dia akan mengajak saya kemana-mana gitu, atau pasti ini bule menginginkan seks, begitu. Tidak semua bule berpikiran seperti itu, oke? Jadi kalian harus open minded, jangan berpikiran negatif. Yang ketiga adalah jangan lupa selalu menghargai orang lain. Misalnya kalian menemukan bule yang suka minuman alkohol, ya kalian jangan langsung menjudge dia kalau kalian mengatakan bahwa alkohol tidak baik untuk kesehatan kamu. Jangan, oke? Hargailah dia, hargai prinsipnya, hargai kebiasaannya, oke? Karena ya itu sangat penting menghargai orang lain ya. Yang keempat adalah tahu pengetahuan umum. Misalnya kalian ketemu pria yang sudah kalian dapatkan tadi di aplikasi atau di mall atau di tempat kursus, kalian bisa mungkin menambah ilmu sedikit ya sebelum bertemu dia. Misalnya pengetahuan umum lah, paling nggak tentang movie, tentang film, tentang pemerintahan yang terbaru, terupdate, tentang peraturan terbaru di kota Anda, begitu. Jadi jangan sampai ketika kalian bertemu dengan bule ini, jadi kalian tidak tahu mau bercerita apa gitu. Paling nggak kalian ada 1-2 topik yang bisa kalian master, yang bisa kalian pahami dan tahu tentang pengetahuan itu gitu. Yang berikutnya adalah ikut kegiatan sosial. Jadi karena ikut kegiatan sosial, tidak harus sosial, ikut kegiatan lah paling nggak. Seperti ikut hiking kalau kalian suka hiking. Kemudian kalau kalian suka kegiatan volunteer atau sosial, mungkin kalian bisa mengajak pria ini. Next step, right? Mungkin kalian bisa mengajak pria ini ikut kegiatan kalian. Nah, di situ kalian bisa mendapatkan info kalau dia suka nggak kegiatan ini, gitu. Jadi coba melakukan kegiatan yang kalian suka ya, dan invite ini bule untuk pergi bersama kalian. Karena saya saat itu ingat, saya suka hiking. Jadi saya ini kan dulu tinggal di Jakarta, saya suka hiking. Jadi saya kalau mau pergi hiking itu perginya ke area Bogor gitu loh. Jadi saya punya teman wanita orang Indonesia yang suka hiking juga. Dan ternyata saya basa-basi mengajak suami saya ini, kamu mau hiking nggak sama kami gitu. Dan ternyata dia mau gitu loh. Padahal kita baru ketemu loh. Ini pertemuan kedua. Dan dia sangat suka hiking juga, jadi kita hiking sama-sama. Jadi kalau kalian mau hubungan itu ke next step, coba ajak pria ini melakukan kegiatan positif yang kalian suka, atau dia suka, atau kamu suka, oke? Yang selanjutnya adalah jokes. Jokes ini sangat penting untuk mencairkan suasana, membuat kalian happy. Dan jangan lupa kalau jangan terlalu serius ya dalam hidup ini. Dan kalian harus
fleksibel seperti Chris itu kan bentuknya kayak fleksibel ya, jadi bukan fleksibel, kayak ular gitu loh. Jadi kalian bisa saatnya serius dan saatnya jokes, jangan terlalu serius, karena bule itu tidak suka yang terlalu serius kehidupan ini gitu. Yang terakhir adalah kalian bisa mengerti bahasa Inggris. Itu yang tidak, itu bukan poin pertama, tapi itu poin terakhir. Karena meskipun kalian tidak bisa berbahasa Inggris, ya ada Google Translate gitu loh ya kan. Bisa belajar, atau misalnya kalian chat dengan pria ini ya bisa Google Translate. Walaupun misalnya kalian mau ketemu secara langsung ya pakai Google Translate, no worries. Karena pada akhirnya kalau misalnya memang cinta dan jodoh, pasti kalian akan bersatu walaupun kalian tidak mempunyai bahasa yang sama. Dan pada akhirnya memang kalian akan tahu berbahasa Inggris kalau sudah menikah dengan bulenya. Oke? Dan yang paling terakhir ini adalah bagaimana kalian bisa mengetahui bahwa teman bule saya atau pacar bule saya ini serius. Bagaimana kalian bisa tahu? Kalau bule ini mengajak kalian ketemu dengan keluarganya, saya pastikan 70% dia serius sama kalian. Oke? Tapi kalau ternyata dia tidak mengajak saya ke tempat keluarganya atau bertemu dengan keluarganya, bagaimana? Begitu kan? Take the step. Kalian harus agresif. Bukan agresif, kalian harus inisiatif. Kalau dia tidak mengajak kamu yang harus mengajak dia. Nah, ceritanya bagaimana? Kalau kalian sudah menunggu dan dia tidak mengajak kamu ke keluarganya, coba kamu yang mengajak dia bertemu dengan keluarga kamu. Bahasanya jangan yang kamu mau nggak ketemu dengan keluargaku? Tidak begitu ya. Bahasanya begini, kamu mau nggak liburan ke tempat kotaku gitu? Di sana banyak beraneka ragam makanan, culture, dan segalanya. Nah, nanti di situ kalian cuma liburan aja. Nah, sekalian liburan, nah disitulah kamu memperkenalkan keluarga kamu dan semuanya. Jangan bilang ke keluarga kalau ini adalah pacarmu. Bilang aja ini teman kamu, bahwa karena kalau kamu bilang itu pacar kamu, ya kita tahu ekspektasi orang tua di Indonesia kalau sudah pacaran ya ujung-ujungnya nikah gitu kan. Ya, sementara kita sendiri belum tahu kalau bule ini mau menikah enggak dengan kita gitu. Di situ nanti dia bisa menilai bagaimana keluarga kamu, hangatnya keluarga kamu welcome, menyambut dia gitu kan. Karena berdasarkan pengalaman saya, dulu saya yang mengajak suami saya ini ketemu dengan keluarga saya. Ya tadi bahasanya begitu, mau nggak kamu liburan ke tempat keluarga saya, ke kota saya gitu. Jadi setelah 6 bulan dating, setelah 6 bulan berpacaran, saya mengajak dia untuk berlibur gitu loh, dan sambil bertemu dengan orang tua saya dan kakak-kakak saya, dan it works. Kemudian 3 bulan dari visit, dia mengajak saya untuk bertemu dengan orang tuanya yang ada di Amerika. Nah, jadi buat kalian yang pengen tahu bahwa dia serius atau tidak, pertama, dia akan mengajak kamu ketemu keluarganya. Kalau kamu sudah ketemu dengan keluarga dari pihak si bule pria ini, bahwa tidak lama lagi dia akan melamar kamu. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua yang ingin sekali bertemu dengan atau mempunyai pacar bule dan tidak tahu bagaimana mulanya, bagaimana startnya.
Dan kalaupun teman-teman sudah punya pacar bule tapi tidak tahu mau dibawa kemana hubungan tersebut, tidak tahu apakah dia serius atau tidak, semoga video ini bisa membantu teman-teman semua ya untuk menemukan pria bule yang baik hati dan menerima kamu apa adanya, dengan semua kelebihan kamu dan dengan semua kekurangan kamu. Karena memang menikah itu kan sekali seumur hidup kalau bisa ya. Jadi be yourself, jujur dari awal tentang diri kamu, jangan ditutup-tutupi semuanya. Dan dia boleh tidak neko-neko, dia suka dengan kejujuran. Terima kasih sudah menonton video saya, bye.